Pemirsa, pemerintah Kabupaten Jember meluncurkan Universal Health Coverage atau jaminan kesehatan semesta. Dengan adanya program ini, masyarakat Jember diklaim dapat melakukan pengobatan secara gratis di seluruh rumah sakit per 1 April 2025. Kemudian program UHC ini dapat dijalankan usai 98% penduduk yang ada di Kabupaten Jember ini terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kemudian 35% diantaranya ini nanti akan dibiayai oleh APBD Pemkab Jember. Capaian kepesertaan inilah yang nantinya bisa mencakup biaya pengobatan dalam program UHC di Kabupaten Jember. Lalu, apakah masyarakat Jember akan benar-benar mendapatkan pelayanan pengobatan gratis di seluruh rumah sakit yang ada? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Aci Wilfa. Pemirsa, untuk membahas terkait bagaimana nantinya UHC ini akan berdampak kepada masyarakat Jember, sudah hadir bersama saya 3 narasumber yang luar biasa di studio kami. Yang pertama, saya ingin menyapa yang paling pojok. Ini ada Direktur RSUD Dr. Subandi Jember, Dr. Nyoman. Dokter, Assalamualaikum. Apa kabar Baik hari sekali. ini? Sehat. Sehat. Dok, sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir Sami-sami. di acara kami. Kemudian di samping Dr. Nyoman, ini juga ada anggota Komisi D DPRD Jember, Gus Birbig. Gus, apa kabar hari ini, Gus? Alhamdulillah baik, sehat. 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 Semangat, Gus? Sangat semangat. Sangat semangat. Gus juga terima kasih sudah berkenan hadir Sama-sama. dalam program kita kali ini. Dan yang paling cantik juga nih pemirsa, ada anggota TP3D, anggota tim pengarah percepatan pembangunan daerah Kabupaten Jember, Dr. Ulfa. Dokter, apa kabar hari ini? Baik, sehat. Sehat? Alhamdulillah. Semangat juga, dokter? Semangat Juga, karena yang paling cantik ini menemani saya pastinya kan, dok. Baik, Bapak Ibu, ini cukup menarik tema kita hari ini. UHC di Kabupaten Jember yang nantinya akan berdampak kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jember. Saya terlebih dahulu ingin kepada Dr. Nyoman. Dok, apa benar ini per 1 April 2025 ini sejak diluncurkan program UHC prioritas, seluruh masyarakat Jember ini apakah sudah bisa berobat secara gratis, Dr. Nyoman? Silakan. Izin untuk menjawabnya, saya kira benar berita yang jenengan sampaikan. Jadi begini ya, UHC ini adalah bentuk integral dari program nasional JKN yang dimana mempunyai kekhasan, keunikan, yaitu kelompok masyarakat kurang mampu ataupun tidak mampu akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Kepastian diberikan pelayanan kesehatan dengan gratis oleh program Gus Bupati. Ini sudah berjalan di puskesmas dan di rumah sakit. Kebetulan saya berada di Rumah Sakit Subandi. Kita dalam waktu 1 April sampai sekarang untuk dari program UHC ini mencapai 60% dari kasus yang datang, penderita yang datang atau masyarakat yang datang ke rumah sakit. Dan ini mampu meningkatkan kunjungan di rumah sakit ataupun rawat inap dari yang sebelumnya tempat tidur kepake 58% sampai hari ini mencapai 95%, luar biasa. Hampir 100%. 95% hari ini ya. Padahal standar nasional kita maksimal tempat tidur itu kepake maksimal 85%. Maksimal. Artinya, jauh di atas artinya. Iya. Artinya rumah sakit sangat bahagia sekali, senang sekali dengan program ini, kunjungan masyarakat makin banyak, dan masyarakat pun juga senang. Kita memberikan pelayanan, betul gratis, kita memberikan kepada kelompok masyarakat mampu dan tidak mampu, terutama yaitu pelayanan kelas 3 yang kita akan berikan kepada masyarakat ini. Artinya memang benar ya, dok ya, per 1 April. Saya memberikan kepastian untuk itu. Dari yang awalnya ada 58%, ini meningkat hingga 95%. Ya, luar biasa. Luar biasa. Kemudian dokter, ini untuk rumah sakit, apakah benar? Ini kan infonya di seluruh Indonesia. Ya. Apakah itu benar? Seperti apa klarifikasinya? Karena ini program UHC yang ada di Jember ini menyempurnakan pelayanan untuk kelompok kurang mampu, tidak mampu terutama terhadap program
Jaminan Kesehatan Nasional. Ya. Jadi program nasional memayungi daripada program UHC ini. Artinya apa? Kalau ada kasus masyarakat dari Jember yang kebetulan mengalami kecelakaan di Semarang, begitu, dan hanya punya KTP di sana, beliau bisa kontak pengurus atau petugas yang untuk melengkapi hal itu. Dan dalam hari itu juga akan selesai kartu BPJS-nya dan boleh diberikan pelayanan, tidak perlu menunggu sampai 14 hari karena bentuk konvensionalnya sebelumnya itu kalau daftar itu tidak langsung jadi, tidak bisa dipakai langsung. Tapi saat ini bisa langsung jadi dan pelayanan bisa langsung diberikan. Artinya Dok, apakah program ini juga terintegrasi dengan antara lokal hingga ke nasional? Ya, itu yang tadi saya sampaikan sebuah awal, UHC ini adalah menyempurnakan program nasional yang di launching di tingkat nasional sejak 2014 mungkin ya. Nah saat ini lebih disempurnakan, menyempurnakan itu, dan saya kira aturan yang diikutin adalah regulasi BPJS tingkat nasional. Jadi nggak ada yang berlawanan dengan program nasional. Pasti rumah sakit lain, puskesmas lain di kabupaten, provinsi yang lain menjalankan program jaminan kesehatan nasional. Gimana bisa menolaknya? Rasanya kecil sekali. Hanya proses kepesertaannya kalau memang pasien kebetulan kejadian tidak punya kartu BPJS, punya KTP atau nomor induk kependudukan, kemudian kontak personnya di Dinkes, Dinas Kesehatan, selesai sudah. Saya kira demikian, Mbak Jita. Baik, artinya ini memang sudah dikonfirmasi oleh Dr. Nyoman sendiri untuk UHC di Kabupaten Jember per 1 April sudah dijalankan. Sangat dijamin. Sangat dijamin kepastiannya. Oke. Saya juga ingin bergeser ke Gus Birbik ini. Tadi Gus dari 58% kita naik 98%, 95% tadi. 95%. Dan ini juga saya mendapatkan info sebenarnya UHC ini bisa dijalankan pada Agustus 2024. Tapi ternyata ini baru bisa dijalankan April 2025. Lalu seperti apa? Menurut Gus Birbik sendiri, apakah ada keterlambatan dari pemerintah atau seperti apa, Gus? Pertanyaannya luar biasa ini. Ini pemerintah yang mana yang dimaksudkan itu? Jadi kebetulan saya dengan pertanyaan ini saya harus menjawab secara sejujur-jujurnya karena memang kebetulan itu di bagian kami di Komisi D. UHC di Jember itu Agustus 2024. Tapi kenapa tidak bisa terlaksana ketika itu? Karena memang ketika kami RDP dengan beberapa dinas terkait yang ini terkait dengan UHC, maka yang menjadi sorotan kami pada saat itu ternyata dengan UHC kepesertaan pada waktu itu kalau nggak salah masih persyaratan 80%. Sampai naik ke 98%. Akan tetapi pada saat itu ketika kita soroti, ketika mereka memaparkan anggaran yang ada, itu pencapaiannya hanya 59%. Sampai di Desember 2024 itu hanya 59%. Maka itu yang kita pertanyakan. Bagaimana bisa ini diberikan penghargaan UHC, tapi anggaran hanya 59%. Sedangkan persyaratan UHC itu 80% saat itu. 80% pada waktu itu. Sehingga apa yang dilakukan, sekali lagi ini kejujuran yang akan saya sampaikan, kepesertaan itu memang pada saat itu 80% lebih. Nah, akan tetapi beberapa bulan berikutnya, mohon maaf, sampai terjadi penonaktifan premi BPJS besar-besaran. Kurang lebih ada 377.000 peserta itu tiba-tiba nonaktif. Tiba-tiba nonaktif. Nah, kenapa? Karena preminya tidak dibayar. Nah, sehingga UHC ini memang tidak bisa dilaksanakan, hanya sekedar mendapatkan penghargaan saja. Nah, ada beberapa kejanggalan yang kita soroti juga. Kenapa kalau memang UHC pasien yang tidak mampu itu harus masih membawa yang namanya SPM.
surat pernyataan miskin. Padahal UHC enggak perlu begitu ya dok ya. Hanya KTP saja. Nah ketika itu kebetulan saya beberapa dewan di komisi itu ada aduan dari masyarakat ketika di rumah sakit harus membawa SPM dan sebagainya. Nah ini sudah bertentangan dengan UHC, sehingga ketika benar-benar memaparkan anggaran itu ternyata memang anggaran tidak cukup. Artinya UHC ini pada saat itu ini masih dipaksakan. Nah untuk proses sekarang bisa berjalan, Gus Bupati dilantik 20 Februari 2025. Saya sangat berapresiasi seperti yang disampaikan oleh Dr. Nyoman tadi, bahwa kenaikannya luar biasa. Dari 58% sampai sekarang 95%. Lalu per Maret kemarin masih 81 dok, yang saya tahu 81%, sekarang sudah 95%. Ini luar biasa. Dan saya mengapresiasi kepada Bupati untuk benar-benar berfokus untuk kepentingan masyarakat, terutama masalah kesehatan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Artinya ini secara terbuka dan jujur Gus Birbig bukan terlambat tapi dipaksakan saat itu. Oke. Saya juga ingin bergeser ke Dr. Ulfa. Dokter, ini kabarnya ternyata ini Dr. Ulfa ini menjadi salah satu yang merekomendasikan kepada Gus Bupati adanya program UHC ini untuk segera dilaksanakan di Kabupaten Jember. Sebenarnya, dokter, apakah program ini aman untuk APBD kita? Ya, kalau kita bicara tentang UHC ini, pasti kita akan bicara tentang pendanaan. Tadi sudah dijelaskan oleh Gus Birbig bagaimana persoalan sebelumnya terkait pendanaan itu menjadi perhatian penting. Jadi keuntungan dari UHC ini adalah sistem jaminan kesehatan nasional, di mana memang sistemnya adalah gotong royong. Artinya pembayaran dari masing-masing biaya kesehatan per individu dalam populasi itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Oleh karena itu, agar supaya dalam pembayaran premi ini menjadi aman, maka pendataan yang valid dari jumlah penduduk Kabupaten Jember ini harus disampaikan secara jujur tadi, karena ini sangat menentukan besarannya premi yang akan kita bayarkan. Oleh karena itu, peran beberapa UPD itu menjadi sangat penting, seperti Disduk Capil, kemudian Dinsos, Dinas Kesehatan, dan juga peran dari UPD-UPD. Karena ketika kita tidak bisa mendapatkan data yang baik, maka ini akan berpengaruh kepada APBD kita. Tadi sampaikan mungkin ada yang miskin kok masih pakai SPM, bisa jadi itu miskin pura-pura. Gitu. Nah, oleh karena itu kami di sini tim TP3D merekomendasikan ini karena satu, memiliki keuntungan buat Kabupaten Jember karena bisa mengcover semua kesehatan masyarakat Jember dengan pembiayaan APBD yang kalau kita hitung itu akan bisa terpenuhi semuanya. Yang kedua, APBD itu yang dibayarkan kepada BPJS tidak akan hilang. Kenapa? Karena nanti akan terbayarkan kembali kepada pemerintah kabupaten dalam bentuk kapitasi yang akan dibayarkan ke puskesmas dan rumah sakit. Nah, itu keuntungannya dari adanya program UHC ini. Makanya kami di sini sangat merekomendasikan untuk pelaksanaan UHC ini sebagai salah satu program prioritas dari Bapak Bupati. Artinya dengan adanya program ini justru akan menguntungkan kepada seluruh masyarakat. Betul. Dan akan berdampak sangat mulia kepada masyarakat kita di Kabupaten Jember. Begitu dokter ya. Apalagi tadi disinggung bahwa program UHC ini bisa mengcover semua layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Karena ini memang sistemnya adalah bersifat nasional. Jadi satu sistem yang bisa berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Oke, sangat menarik Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Ini sebenarnya menarik sekali perbincangan kita, tapi kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa. Terima kasih. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan masih bersama saya di sini Aci Wilfa sebagai host dan juga 3 narasumber yang luar biasa hari ini. Ada Dr. Nyoman, ada Gus Birbig dan juga ada Dr. Ulfa. Cukup menarik pembahasan kita di segmen sebelumnya. Saya ingin kembali ke Dr. Nyoman. Dokter tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya ini diklarifikasi, sangat dijamin
per 1 April 2025 untuk di Kabupaten Jember ini UHC sudah dijalankan. Kemudian bagaimana dokter untuk langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat supaya mendapatkan layanan UHC ini sendiri? Iya. Terima kasih. Pada prinsipnya kita melakukan sosialisasi ya. Sosialisasi, konsolidasi, sosialisasi ke masyarakat baik lewat media sosial, lewat radio kita ya, penyuluhan, datang kita sampai ke kecamatan, kita memberikan penyuluhan. Dan kalau perlu kita menampilkan fakta realnya, testimoni beberapa pasien yang kita layani memang pelayanannya gratis gitu ya, kita tampilkan untuk di blasting ke masyarakat lewat WA, lewat Instagram dan sebagainya. Bapak dan Ibu, keluarga sehat seluruh Jember, yakinkan bahwa datang ke rumah sakit ke puskesmas juga akan mendapatkan pelayanan gratis. Tahapannya Bapak dan Ibu hanya hadir, datang membawa KTP. Kalau tidak bawa KTP mungkin nomor induk kependudukan. Ini sudah bisa diproses untuk diberikan pelayanan, meskipun nggak membawa kartu BPJS ya. Diberikan pelayanan terlebih dahulu. Kemudian administrasinya kita uruskan, rumah sakit nguruskan ya, koordinasi dengan dinas sosial, dengan Dispenduk, ke dinas kesehatan, BPJS dan sebagainya, itu tugas kami. Dan hari itu juga selesai, kita tetap memberikan pelayanan. Sebelum itu selesai juga sudah dilayani gitu. Yang penting kita memberikan pelayanan. Hari itu juga selesai kartunya, kartu BPJS-nya. Nanti kontrol berikutnya menjadi lebih mudah. Apalagi sudah punya kartu BPJS. Pasti diterima dengan senyum, sapa ya, ramah gitu ya, supaya perasaan yang sakit ini menjadi tenang gitu ya toh. Kalau sudah tenang, kita bisa tahu masalah kesehatannya apa. Kalau kasus emergensi, kita bisa sampai segera melakukan operasi juga. Kasusnya tidak emergensi, dirawat jalan, kita ya tangani dulu dengan lebih rileks ya. Kalau perlu sampai opname, ya kita siapkan tempat tidur pasien di kelas 3. Kita urus sebaik-baiknya sampai ada standar bahwa sudah sembuh gitu ya. Kita punya standar operating prosedur di rumah sakit ya. Kemudian disarankan pulang dengan catatan-catatan, kalau perlu kontrol lagi ke poli dan membawa kartunya. Nah ini sering juga masyarakat datangnya bawa KTP, datangnya lagi bawa KTP, ya enggak apa-apa. Namanya masyarakat kita seperti begitu, tetap kita hadapi dengan ramah, dengan senyum, pelayanan yang cepat. Yang penting pelayanan dulu aja lah. Pelayanan terlebih dahulu. Itu prinsipnya yang kami lakukan. Artinya sangat mudah masyarakat untuk bisa melakukan layanan dari UHC ini, begitu ya dok ya? Datang ke rumah sakit atau puskesmas, kemudian menunjukkan KTP jika belum ada BPJS, kemudian langsung dilayani saat itu juga. Betul sekali, saya sendiri surprise dengan program ini. Luar biasa olah pikir ya, kerangka konsep yang dibangun oleh TP3D ya, Gus Bupati dan semua pihak. Saya berada di rumah sakit itu udah 26 tahun ya. Ya tidak segampang ini untuk mengurus pelayanan kesehatan gitu ya. Sebelumnya kalau pengen punya kartu BPJS, masyarakat biasanya ngurusnya sampai 2 minggu baru bisa dipakai. Betul. Penyakitnya berproses menjadi lebih parah. Kita rumah sakit juga ngurusnya menjadi lebih berat gitu. Harapan sembuhnya juga menjadi lebih kecil. Nah, dengan proses yang cepat ini artinya mutu pelayanan menjadi lebih cepat. Angka kesembuhan diharapkan menjadi lebih baik. Kemudian masyarakat kembali bekerja, berkumpul dengan masyarakat, menjalankan tanggung jawabnya di keluarga menjadi lebih baik. Saya kira ini program yang sangat bagus. Secara pribadi saya sebut ini bagus sekali dan luar biasa, unik tapi luar biasa. Ya, sungguh. Oke. Kemudian dokter tadi sempat disinggung juga bahwasanya akan mendapatkan pelayanan secara langsung. Apakah ada spesifikasi masalah kesehatan yang seperti apa yang nantinya langsung diberikan pelayanan oleh pihak rumah sakit sendiri?
karena kami berada di rumah sakit, prinsipnya itu kita layanin gitu ya. Kita tidak melihat ini sakit apa, semua penyakit kita layani. Semua penyakit. Memang ada BPJS mempunyai aturan, ada 144 kasus yang tidak ditanggung oleh BPJS. Contohnya, ada orang marah-marah, tengkar, sampai melakukan tindakan anarkis, tusuk ya gitu ya. Ini nggak ditanggung oleh BPJS. Dan banyak lagi kasus yang tidak ditanggung oleh BPJS. Ya, saya kira sementara sih di rumah sakit tetap kita biayai gitu ya oleh rumah sakit, dan ya kita coba sih ngobrol sama keluarga dan pasien menjelaskan. Jadi prinsipnya gini, kita layani dulu pertama, yang kedua adalah mengurus administrasinya, yang nomor 3 baru kita mengedukasi. Edukasi ini juga penting, bahwa kita ada aturan-aturan yang membatasi, dan masyarakat juga makin lama makin paham, sehingga perilakunya juga kita harapkan berubah. Gitu nggak guys? Artinya memang yang paling utama pelayanan terlebih dahulu. Yang nomor 1 pasti tadi Dokter Nyoman. Jawabannya yes. Kemudian dicek administrasinya seperti apa, dan terakhir edukasi kepada masyarakat. Ya, terutama waktu mau pulang baru kita kasih penjelasan. Kalau dari awal dikasih penjelasan, orangnya marah lah. Ini nggak diomelin malah ya. Kita lakukan. Periode ini kita mengutamakan pendekatan dengan hati ya. Jadi kita sentuh dengan hati. Usahanya ke arah sana. Nanti kalau masih ada 1-2 yang tidak menyentuh dengan hati, itu sebuah proses. Tapi prinsipnya saya ingin pelayanan rumah sakit itu sentuhannya adalah sentuhan hati kepada masyarakat. Sentuhan hati kepada masyarakat. Gitu, ya. Sangat menarik. Saya juga ingin bergeser kepada Dr. Ulfa. Dokter mendapat apresiasi yang sangat baik oleh Direktur Rumah Sakit Dr. Subandi Jember dari Dr. Nyoman dari TP3D tadi, mendapatkan apresiasi sangat baik begitu ya dokter ya? Betul. Iya. Kemudian Dr. Ulfa, UHC ini kan Dr. Ulfa di TP3D sendiri ini kan di tim kesehatan cukup urgent untuk masalah UHC kali ini ya. Nah kemudian apakah ada perbedaan antara fasilitas BPJS Kesehatan dengan UHC ini, karena mengingat program ini kan juga menjadi salah satu program yang ada di BPJS Kesehatan. Seperti apa dokter? Ya, baik Mbak Aci, ini yang mungkin perlu kita luruskan kepada masyarakat. Apa sih bedanya BPJS dengan UHC? Jadi BPJS ini sebenarnya merupakan badan penyelenggara jaminan sosial yang salah satunya adalah menyelenggarakan pelaksanaan dari sistem kesehatan nasional kita. Jadi ini sebenarnya lembaganya yang berbadan hukum yang dibentuk oleh negara, begitu. Nah, sedangkan UHC ini adalah suatu konsep sistem kesehatan untuk mencapai layanan kesehatan yang adil, yang merata, yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Jadi selama ini mungkin masyarakat mengenalnya bahwa BPJS itu adalah sebuah sistem kesehatan. Nah, itu yang mungkin perlu kita luruskan. Jadi kalau kita bicara BPJS, sebenarnya kita membicarakan tentang lembaganya. Nah, lembaga ini yang mengelola tadi sistem tadi, yang mengelola uang premi yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk menjamin kesehatan masyarakatnya. Ya, jadi untuk layanan UHC ini memang berbeda karena untuk layanan di dalam BPJS sistem kesehatan itu ada beberapa kelas. Nah, untuk UHC ini memang layanannya adalah layanan kelas 3. Nah, itu yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi seluruh masyarakat Jember yang mendapatkan UHC, layanan UHC ini, mereka akan mendapatkan jaminan kelas kesehatan kelas 3. Jadi seperti itu. Ini menjadi edukasi juga artinya, dokter ya, kepada masyarakat bahwasanya BPJS adalah lembaganya, UHC ini sistem di dalamnya. Begitu ya dokter ya. Kemudian untuk fasilitas yang didapatkan untuk BPJS mungkin ada perbedaan, ada tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3. Tapi kalau untuk UHC ini khusus layanan kelas 3. Layanan kelas 3. Lalu kemudian seperti apa Dokter Ulfa menanggapi bahwasanya kan masih banyak mungkin ya, ini Gus Birbik mungkin ada di masyarakat kita, Dokter Nyoman juga, ini ditemukan masyarakat nih ada isu yang mungkin kalau kelas 3 ini mungkin pelayanannya kurang maksimal. Gimana Dokter Ulfa menanggapinya? Ya, baik.
tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Dr. Nyoman bahwa saat ini baik dari BPJS sendiri maupun pemerintah daerah sendiri menyampaikan bahwa layanan harus diberikan sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Jadi saat ini pemerintah khususnya negara kita itu sudah mengeluarkan sebuah undang-undang yang tujuannya adalah memberikan standar minimal layanan yang sama. Oleh karena itu jangan khawatir buat masyarakat, baik masyarakat yang ikut UHC maupun yang ikut jaminan kesehatan yang artinya dia membayar secara mandiri, nanti standar pelayanannya itu akan sama, jadi tidak akan ada perbedaan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa definisi dari UHC itu adalah suatu konsep program kesehatan yang nantinya kesehatan itu bersifat adil. Kalau adil berarti itu sama standarnya, mau kelas 1, kelas 2, kelas 3, artinya itu sama, layanannya adalah untuk memberikan layanan yang paling optimal untuk masyarakat. Artinya sama, betul, berapapun kelasnya, betul, begitu ya dokter betul, ya. betul. Oke, baik, ini saya juga ingin beralih kepada anggota dewan kita, Gus Wirbik, selaku komisi di DPRD. Program UHC ini sangat mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat, juga mendapatkan manfaat yang luar biasa mulia. Kemudian bagaimana Gus Wirbik di situ hadir untuk mengawal program ini di tengah masyarakat, Gus? Ya, siap, terima kasih. Tentunya kita Dewan sebagai fungsi monitoring, juga fungsi budgeting, kita selalu melakukan seperti yang beberapa hari yang lalu kita itu RDP, rapat dengan pendapat dengan OPD yang terkait, baik itu dinas kesehatan, rumah sakit, dan beberapa dinas yang lainnya, untuk saling memberikan informasi dan memonitoring tersebut. Juga masalah budgeting anggaran itu juga kan termasuk di bagian kita. Nanti bagaimana, apakah ini perlu ada perubahan APBD untuk UHC ke depan dan sebagainya, ini juga akan menjadi fokus kita. Yang kedua tentunya sebagai kita wakil rakyat, beberapa langkah yang akan kita lakukan, tentunya kita akan turun ke bawah, sidak ke bawah, baik ke rumah sakit, puskesmas, dan yang lainnya. Dan yang paling penting juga, yang ketiga ini, peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat, bahwa anggota dewan yang hanya kalau di komisi kami hanya 12 orang ini, ya saya kira tidak akan bisa semaksimal mungkin sampai merata itu, tapi kita membutuhkan informasi yang dari bawah, bottom up, bahwa ada informasi tentang pelayanan UHC yang seperti apa, baik di puskesmas, baik di rumah sakit atau di rumah sakit yang lainnya. Ini kita perlu untuk diinformasikan, sehingga untuk tindak lanjut kita, langkah-langkah kita ke depan, bahwa UHC ini benar-benar tepat sasaran. Karena seperti yang disampaikan oleh dokter tadi, BPJS ini banyak macamnya. Ya, ada BPJS yang PPUJK, ada yang Pemda, ada yang badan usaha, ada yang ASN, ada yang mandiri. Nah ini kami harapkan selalu untuk pengkinian data, update data, bahwa ada memang masyarakat yang sebenarnya tidak ditanggung oleh APBD, salah satunya seperti PPUBU, ini pekerja penerima upah badan usaha, sehingga perusahaan-perusahaan ini yang bertanggung jawab memberikan premi, membayarkan premi asuransinya ke BPJS untuk karyawan-karyawannya. Informasi yang kemarin tersampaikan bahwa salah satu contoh PPUBU ini yang harus ditertibkan, pencapaian untuk pembayaran BPJS dari perusahaan badan usaha ini hanya 64% sekian, sehingga masih ada space yang di situ itu yang kemungkinan itu terbayarkan oleh APBD, yang harusnya itu tidak harus dibayarkan oleh APBD karena tanggung jawab oleh perusahaan. Nah ini yang harus menjadi fokus juga untuk terutama dokter sebagai TP3D ke depan. Ini penertiban yang harus kerjasama dengan Disnaker, Dispenduk Capil, Dinsos, dan sebagainya untuk merapikan kembali data-data yang ada. Makanya saya sempat mengusulkan setiap di OPD, kecamatan, desa ini harus punya yang namanya
pelayanan publik atau penyajian pelaporan tentang hasil kinerjanya dengan berbasis IT, website dan aplikasi. Di situ mempermudah untuk melihat bagaimana nanti data yang tersampaikan oleh mereka yang terpaparkan disampaikan kepada eksekutif maupun legislatif, sehingga di situ kekurangannya ketemu. Apa yang langkah yang harus dilakukan? Ada yang namanya daily activity-nya, aktivitas hariannya, bagaimana weekly activity-nya, mingguan, monthly activity-nya, yearly activity-nya. Di situ akan terlihat perkembangannya seperti apa. Kematian juga itu langsung terupdate di data aplikasi pelayanan berbasis IT tadi. Lahirnya anak juga itu langsung menambahkan jumlah penduduk dan sebagainya. Yang ini, sistem ini terintegral sehingga monitor kepada pelayanan UHC ini itu semakin tepat sasaran. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Jember, ada berapa karyawannya, itu akan terdata secara detail sehingga untuk pelayanan UHC ini benar-benar fokus tepat sasaran kepada orang yang membutuhkan. Mungkin itu. Artinya paling penting penertiban data. Penertiban data. Penertiban data, dan itu harus terintegrasi. Terintegrasi. Ya, betul. Ini menarik sekali. Masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi kita akan lanjutkan setelah berikut ini. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami dan masih bersama saya di sini Aci Ulfa dan 3 narasumber kita hari ini yang luar biasa. Ada Dr. Nyoman, Direktur RSUD Dr. Subadi Jember, ada Gus Birbik dari anggota Komisi di DPRD Jember, dan ada Dr. Ulfa yang paling cantik di sini sebagai anggota tim TP3D Kabupaten Jember untuk tim kesehatan. Menarik. Dari segmen 1, segmen 2 kita membahas bagaimana UHC ini sangat memberikan dampak yang luar biasa terhadap masyarakat Jember. Mungkin saya terlebih dahulu ingin ke Dokter Nyoman. Dokter, ini kan kita juga ada di masyarakat kita, ternyata yang masih ada tunggakan. Betul. Apakah itu juga akan mendapatkan pelayanan yang sama, ataukah harus membayar terlebih dahulu dengan adanya UHC? Apakah ada perbedaan atau seperti apa, Dokter? Jadi dari konsep yang dibuat oleh beliau-beliau ini, TP3D dan Gus Bupati, itu luar biasa. Ada yang disebut dengan program rehabilitasi. Rehabilitasi artinya masyarakat atau pasien yang lagi dapat rintangan, cobaan, lagi sakit seperti begini, tidak usah terlalu takut karena tidak harus membayar total itu tentang hutangnya. Cukup 4 bulan sampai 24 bulan membayarnya. Maksimal paling 24 bulan ya. Kalau misalnya hutangnya itu adalah mungkin 3 tahun atau 5 tahun, maka dengan program rehabilitasi ini hanya diminta 24 bulan. Maksimal 24 bulan. Nah, ternyata yang paling banyak itu adalah berada pada 4-5 bulan. Jarang sekali yang ngutang 2 atau 3 bulan, data seperti begitu. Dan ini boleh dicicil. Boleh dicicil kurang lebih selama 12 bulan, tidak harus. Nah, pertanyaan tadi apakah diberikan pelayanan? Pasti diberikan pelayanan. Kita tetap memberikan pelayanan. Ya, kita cuma lagi sekali setelah itu kita mengurus administrasinya, memberikan edukasi kepada yang bersangkutan bahwa ini monggo dicicil ya. Kalau ada kesiapan seperti begitu, itu kita makin bisa tanggung renteng ya. Jadi jangan sampai dana yang memang disiapkan kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu ataupun kurang mampu, justru terlalu banyak dipakai oleh yang belum membayar ini. Jadi kita harus saling mempergunakan hati nurani. Kalau memang kita masih bisa berperanan dalam menjaga ketahanan kesehatan Kabupaten Jember ya, lewat program UHC ini, yuk bareng-bareng yang tidak mampu, yang kurang mampu, lewat betul-betul nol ya, yang sudah masuk dalam kelas
2 maupun kelas 1 ngutang, ya monggo dibayar begitu. Dan yang terakhir mungkin ya kelompok mampu ini jangan sampai nyelam begitu ya. Nyelam gitu, pura-pura miskin kemudian tapi saya kira ini juga konsepnya bagus sekali ya. Dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial, Dispenduk dan Dinas Kesehatan, betulkah ini kelompok yang kurang ataupun tidak mampu? Kalau mampu monggo, janganlah ini kan hak saudara kita, jangan sampai dananya nanti habis dong dipakai untuk kelompok-kelompok yang menyelam ini, yang bikin APBD kita jadi keberatan gitu ya, karena terlalu bengkak bebannya. Saya kira demikian, kita tetap intinya memberikan pelayanan, tetapi tetap kita melanjutkan proses administrasinya dan memberikan edukasi. Ini yang penting. Artinya masih boleh, meskipun ada tunggakan, silakan datang ke rumah sakit atau puskesmas, tetap dilayani. Untuk selanjutnya, nanti untuk utang tersebut, tunggakan tersebut bisa dicicil. Begitu ya, dokter saya rasa demikian, masyarakat jangan takut datang ke rumah sakit senyum kok. Iya, rumah sakit senyum kok, kata senyum dokter Nyoman ya. Apalagi kita tahu bahasanya dengan adanya program ini kan sangat mulia bagi masyarakat kita. Betul. Ini kan untuk memberikan pelayanan yang adil kepada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Jember. Tapi biasanya Bapak Ibu, ini masih ada, kadang ada saja oknum yang nakal, masih meminta pungutan kepada pasien. Nah, ini untuk dari mungkin kita ke Gus Birbik sendiri, ini mungkin bagaimana kemudian Gus Birbik selaku anggota Dewan hadir untuk mengedukasi ke masyarakat, Gus? Ya ini memang apa yang disampaikan Dr. Nyoman, edukasi itu penting sekali, bahwa literasi masalah UHC, artinya pengetahuan masyarakat tentang UHC ini harus ditingkatkan, sehingga kejadian-kejadian seperti itu ketika ada oknum yang nakal meminta pembayaran dan sebagainya ini, itu tidak terjadi kembali, karena mereka sudah paham bahwa UHC ini tidak ada biaya. Nah, memang benar-benar gratis, ya itu. Jadi edukasi literasi ini harus lebih ditingkatkan kembali. Jadi biar tidak ada penyelewengan masalah pelayanan UHC. Mungkin itulah yang perlu ditingkatkan, masalah edukasinya. Masalah edukasi. Kemudian kalau dari Dr. Ulfa selaku tim TP3D di Kabupaten Jember, seperti apa mungkin antisipasi yang dilakukan dari pihak Pemkab Jember supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi di masyarakat kita? Ya, baik, kalau dari kami, dari tim TP3D, segala persoalan yang terjadi teknis di lapangan, itu coba kita analisis, coba kita evaluasi, yang kemudian kami mencoba memasukkan semuanya itu di dalam Perbub. Karena kami berharap dengan adanya Perbub ini bisa menjadi sandaran dan kemudahan dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Karena dalam Perbub di situ kita mencantumkan mulai dari proses pendanaan untuk UHC ini dari mana, kemudian bagaimana proses kepesertaannya, mulai dari registrasinya, persyaratan untuk menjadi peserta. Kira-kira kalau ada kendala seperti tadi disampaikan, kalau ada tunggakan gimana? Itu semua sudah terakomodasi di dalam Perbub. Nah, selain kepesertaan, di dalam Perbub juga di situ ada terkait dengan monitoring dan evaluasi. Nah, kami sudah mendapatkan instruksi dari Bapak Bupati untuk membentuk tim monitoring dan evaluasi, yang mana tim ini memberikan laporan harian dan bulanan, sehingga kita mengetahui segala persoalan, termasuk seandainya kita menemukan di lapangan ada orang-orang yang tadi masih berbuat nakal, nah itu bisa kita pantau. Ya, itulah pentingnya kami mendorong Bupati untuk bisa segera mengesahkan Perbub ini. Harapan kami UHC ini bisa menjadi suatu sistem yang bisa berjalan dengan baik, karena sudah ada sandarannya, ada pegangannya. Karena dengan adanya Perbub ini ada satu pintu, yaitu SOP pelaksanaan dari UHC ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Jadi sama semuanya, seluruh puskesmas, 50 puskesmas di Kabupaten Jember dan rumah sakit semuanya memiliki SOP yang sama untuk proses registrasi, untuk proses layanannya itu sudah sama. Kemudian kami juga mendorong bahwa tim yang ada ini, baik tim PRC, tim reaksi cepat untuk pelaksanaan UHC ini,
dan juga seluruh komponen yang terlibat untuk membantu kami memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan UHC ini. Dengan adanya edukasi yang masif menurut saya, apalagi Bapak Bupati memiliki wadah Wadul Guse, nah itu gampang sekali buat kami melacak segala persoalan yang ada di lapangan. Nah itu adalah salah satu upaya-upaya yang memang dilakukan untuk bisa mengevaluasi program UHC ini. Oke, artinya kalau dari pihak Pemkab sendiri ini tadi didorong untuk Gus Bupati ini untuk segera mengesahkan Perbup tadi supaya UHC ini dapat benar-benar terrealisasi dengan sempurna di masyarakat kita, dan tadi juga edukasi yang paling penting, Bu. Untuk masyarakat kita. Begitu ya. Kemudian saya ingin ke Dokter Nyoman. Dokter, ini kan untuk masalah-masalah oknum-oknum ini kan biasanya kita tahu ada di wilayah rumah sakit, begitu ya. Tadi kalau dari Pemkab ada Wadul Guse, ya kan? Kalau dari pihak rumah sakit sendiri, apakah ada monitoring khusus untuk layanan pengaduan terkait hal-hal yang seperti ini atau seperti apa, Dokter? Ya, yang pertama kita merespons kondisi ini dengan membentuk tim ya. Jadi di rumah sakit ada tim UHC. Yang kedua, kita punya corner atau pojok UHC. Di mana di sana ada petugas yang mengurusi tentang kepesertaan. Yang kedua adalah pelayanan, dan yang ketiga adalah problem manajerial. Jadi ini tempat yang resmi nih untuk masyarakat yang bisa langsung menyampaikan permasalahan yang ada, sampai tentang masalah kalau ada warga kami, keluarga kami, keluarga rumah sakit yang nakal. Memang ini adalah taruhannya adalah taruhan sebuah nama. Nama besar Jember, nama besar Gus Bupati, nama rumah sakit, nama besar nama saya juga, dan nama besar daripada karyawan ya, yang harus menjaga dedikasinya, loyalitasnya, dan ketulusan hatinya untuk melayani masyarakat. Kalau mau pengen dalam bahasa Jawanya ngentit gitu ya, di mana-mana bisa seperti begitu. Tapi kita harus memperbaiki kepribadian kita, personality kita, supaya kita seperti gajah meninggalkan gading. Jadi kita karyawan pun harus nantinya meninggalkan nama baik di hadapan masyarakat Jember. Jadi ini saya kira problemnya adalah dedikasi pada tingkat di lapangan yang bisa menjaga nama besar Gus Bupati Jember. Ini taruhannya besar. Kalau sampai ada yang macam-macam, itu nama besar itu yang yang kita pertaruhkan. Jadi saya lewat kali ini juga menghimbau keluarga rumah sakit ya, Sivitas Hospitalia ya istilahnya di sana. Itu harus betul-betul tunjukkan dedikasi, ketulusan, moralitas yang baik, karena ini niatnya adalah baik. Pahalanya nanti kita panen sendiri-sendiri lah, gitu ya. Masyarakat sangat bangga, sangat bahagia, rumah sakit juga bahagia. Terlepas dari ada sesuatu ya, misalnya proses penanganan pelayanan sudah berlangsung dengan baik di rumah sakit, begitu pulang, ini masih belum menjadi pemikiran saat pulangnya itu atau akan datang, itu kan di luar rumah sakit mestinya. Tapi masyarakat masih menganggap itu satu paket. Ini masih dianggap satu paket, jadi pulangnya minta diantar juga. Ya kalau diantar baik-baik itu biasa ya. Tapi ada juga yang marah karena dianggap itu sudah satu paket. Jadi kita lagi sekali problemnya adalah benar kata Gus Birdik tadi, edukasi. Masyarakat kita ini bervariasi tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, tingkat kecepatan menyerap itu. Jadi kita jangan bosan-bosan memberikan suatu transfer of knowledge ya kepada keluarga kita, masyarakat kita, agar kita bisa berbaris dalam satu barisan, menjalankan program yang sudah digariskan oleh komandan kita yaitu Gus Bupati. Nah kalau ini ada yang disersi, nyamping kanan, nyamping kiri, ya ibarat baris berbaris paskibraka, nggak bisa mengibarkan bendera merah putih dong. Nah ini bendera merah putih kita adalah UHC. UHC ini adalah ketahanan kesehatan Kabupaten Jember. Kalau ini kita belajar untuk menyimpang, tidak mau berada di barisan itu, ya kita dampingi, bukan dijewer loh ya, kita dampingi ya sampai lurus lagi kan. Saya kira
tempat resminya ada di UHC Corner di rumah sakit. Setiap rumah sakit pojok ada? rumah sakit ada. Setiap rumah sakit ada pojok UHC yang akan memberikan penjelasan kalau ada masalah. Monggo masyarakat datang ke rumah sakit, kami siap untuk melayani. Kalau ada hal yang ganjil, gingsul atau bikin gatel, ya datang ke UHC Cornernya. UHC Corner. Ya, kita akan lakukan pelurusannya ya, meluruskan kalau ada yang bengkok. Iya. Siap. Ya, Dokter Yaman, ini cukup menarik. Ini kan juga tadi sempat disinggung terkait bagaimana kemudian UHC ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap aktivitas di rumah sakit. Tadi yang dari awalnya 58% mencapai 95%. Tentu dengan adanya program UHC ini baik untuk masyarakat, tetapi kita tahu bersama setiap program ini kan ada kelebihan, ada kelemahan. Dan kelemahan dari UHC ini sendiri kan artinya sistem layanan dengan adanya antrian yang banyak itu tadi, ini seperti apa pendapat dan mungkin solusi dari pihak rumah sakit, Dokter Nyoman, silakan. Kalau orang jualan makanan kemudian yang datang rame, pasti untungnya besar nih. Betul. Memang gambarannya seperti begitu, tapi ini masalah BPJS mudah-mudahan didengar oleh saudara-saudari kita yang mengambil keputusan di BPJS. Iya. Karena kita fokus pada pelayanan tidak mampu, kurang mampu, dan kelasnya itu adalah kelas 3. Sementara ini kelas 3 klaimnya sangat rendah sekali. Ya, jerbasuki mau bio ya, pasti kita memberikan pelayanan kalau pengen lebih baik lagi, mbok ya biaya yang diberikan klaim oleh BPJS lebih baik lagi. Selama ini kita apa namanya endong ya. Jadi kita melakukan cross subsidi dari kelompok yang mampu ke kelompok yang tidak mampu. Kita tetap gembira karena banyak yang datang, banyak saudara kita yang datang dan lain sebagainya. Itu luar biasa di titik itu. Tapi pada titik pembiayaan kita minta BPJS memikirkan bahwa jangan terlalu jauh lah bedanya kelompok yang ikut di BPJS kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 ini. Kelas 3 rendah sekali anunya tuh, klaimnya. Saat penyakit yang sama kita diminta memberikan pelayanan dengan kualitas yang sama, artinya kualitas pelayanan kesehatan ya. Tidak menyangkut dengan fasilitas ya, ada fasilitasnya mau begini, mau begitu, itulah yang berbeda untuk kelas 2 dan kelas 1. Tapi pelayanan kesehatannya di rumah sakit ada standar operating procedure-nya yang harus diberikan oleh keluarga, masyarakat, rumah sakit terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Saya kira demikian, Mbak. Iya, oke. Kemudian saya juga ingin bergeser kepada Gus Birbik selaku wakil rakyat kita. Gus, ini tadi pertanyaannya bagaimana kemudian mungkin pendapat dan solusi dengan adanya UHC ini kan artinya ada kelebihan dan kelemahannya sendiri. Kelemahannya mungkin artinya dengan membludaknya masyarakat ini akan berdampak terhadap mungkin pelayanan, kemudian fasilitas mungkin. Seperti apa kemudian Gus Birbik menanggapi ini dan mungkin ada solusi? Oke, kalau saya menanggapi pertanyaan itu, jadi begini, kita rumah sakit pemerintah itu ada 3. Di Rumah Sakit Dr. Subandi, Rumah Sakit RSUD Balung dan RSUD Kalisat, dan 50 puskesmas. Saya rasa begini, puskesmas pun punya tugas, artinya ada pelayanan sakit itu yang harus memang ditangani oleh puskesmas. Terkadang seperti yang pernah diinformasikan oleh beliau ketika kita RDP, ada puskesmas yang akhirnya pasien itu yang harus ditangani puskesmas diajukan ke rumah sakit, sehingga ini akan juga membludak. Sehingga harapan saya begini, satu, literasi pengetahuan UHC ini tidak hanya kepada masyarakat, tapi petugas kesehatan seluruh, kalau sivitas hospital itu tadi, mulai dari rumah sakit 3 rumah sakit pemerintah ini dan 50 puskesmas ini harus paham. Semuanya menjadi informan tentang UHC, sehingga ketika masyarakat menanyakan siapapun yang bergerak di bidang kesehatan harus bisa menjawab. Nah, terkadang di situ banyak kejadian di bawah, Dok, yang itu diajukan ke kami bahwa puskesmas ini ternyata tidak tahu, ditanyakan ini tidak tahu dan sebagainya. Nah, ini yang harus sekali lagi edukasi, dedikasi, integritas dia untuk menjaga nama baik, nama besar kesehatan ini harus benar-benar dijaga. Jadi
harus tahu tentang yang namanya UHC, juga perlu diedukasi. Nah, kemudian saya menanggapi seperti yang disampaikan oleh Dr. Ulfa tadi sebagai TP3D, bahwa akan dibuat yang namanya Perbup. Kalau memang terjadi pembludakan, antrian yang luar biasa, bahwa di Jember ini juga ada beberapa rumah sakit selain rumah sakit pemerintah. Sehingga dengan Perbup itu, harapan kami, rumah sakit yang ada di Jember ini juga memberikan pelayanan yang sama. Karena dia sudah ada di kota kita. Karena beberapa juga aduan, mungkin ini PR bagi TP3D. Seperti yang pertanyaan Mbak Aji kepada Dr. Nyoman tentang tunggakan tadi. Betul. Yang di rumah sakit pemerintah sudah memberikan keringanan, memberikan cicilan bagi pasien yang harus dilayani terlebih dahulu. Ada aduan bahwa ketika ini masuk di rumah sakit selain rumah sakit pemerintah ini harus menyelesaikan tunggakan dulu. Nah, ini dengan adanya Perbup tadi, harapan kami bahwa masyarakat mau memeriksakan dirinya di rumah sakit manapun di Jember ini bisa terlayani dengan baik. Terkadang kan begini, oh jauh kalau di rumah sakit Subandi, saya dekatnya di rumah sakit mamanya Kaliwates atau di mana yang rumah sakit swasta dan sebagainya. Nah, ini mohon ini bisa digodok kembali dokter agar masyarakat begitu aman masuk dimanapun. Mau puskesmas, mau rumah sakit pemerintah atau yang lainnya. Dengan adanya Perbup itu ada kerjasama yang baik bahwa seluruhnya untuk fokus melayani masyarakat dengan baik. Mungkin itu. Mbak. Ini pertanyaan terakhir ini kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya ke Ibu dulu, Bu, sebelum kita akhiri, harapan dengan adanya UHC, khususnya untuk masyarakat Jember, seperti apa? Ya, silakan. Harapan saya untuk pelaksanaan UHC ini, bahwa program ini tidak hanya sampai di sini, tetapi akan selamanya program ini bisa berjalan. Jadi keberlanjutan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, saya mewakili tim TP3D khususnya dalam bidang kesehatan berupaya untuk memenuhi segala hal agar supaya UHC ini berjalan dengan baik. Mulai dari mendorong Bupati untuk segera mengesahkan Perbup, melengkapi sarana dan prasarana untuk bisa memenuhi layanan yang baik sehingga tidak ada antrian. Kemudian juga mendorong sosialisasi dan edukasi yang secara terus-menerus sehingga seluruh komponen itu baik yang memberikan layanan maupun yang mendapatkan layanan benar-benar paham dan mengerti apa itu UHC. Mungkin itu harapan saya. Oke, Dokter Ulfa, cukup menarik. Kemudian saya ingin bergeser kepada Dokter Nyoman selaku perwakilan mungkin dari rumah sakit. Harapannya dengan adanya UHC khususnya di Kabupaten Jember seperti apa, Dokter? Satu, kepada seluruh masyarakat yang tergolong kelompok mampu atau yang sudah memiliki BPJS kelas 2 dan kelas 1, mohon izin jangan sampai ikut-ikutan terjun ke kelas 3. Kita sebaiknya memberikan sesuatu kepada keluarga yang kurang mampu atau tidak mampu. Nah, ini kalau ikut diambil oleh kelompok yang mampu, maka jatahnya yang tidak mampu akan cepat habis nanti. Yang kedua, saudara-saudara yang berada di BPJS ya, tolong kita dibantu rumah sakit. Yang pertama, klaim minta ditingkatkan. Yang kedua, BPJS mengurangi intervensinya dalam aspek klinis ya. Jadi aspek klinis itu merupakan tanggung jawab kami dari rumah sakit. Yang ketiga, jangan terlalu jauh jaraknya biaya klaim antara kelas 3, kelas 2, dan kelas 1 karena pada prinsipnya pelayanan itu memerlukan sebuah biaya. Yang terakhir buat BPJS, kalau memang ke depan arahnya adalah berbasis pada kompetensi, ini jauh lebih bagus yang bisa memberikan mutu pelayanan lebih bagus, harapan kesembuhan lebih bagus, dan masyarakat bisa segera kembali bekerja
bergabung ke masyarakat dan bekerja di keluarganya sendiri-sendiri. Saya kira demikian untuk BPJS. Terima kasih Mbak Aci. Terima kasih Dr. Nyoman. Terakhir kepada Gus Birbig selaku perwakilan dari masyarakat kita, sekaligus jembatan antara pemerintah, stakeholder dan masyarakat. Apa harapan dari Gus Birbig sendiri dengan adanya program UHC bagi masyarakat Jember? Ya, kalau dibilang harapan kita semuanya bisa sehat ya. Bisa sehat. Yang paling utama itu Gus. Utama itu. Cuman karena bagaimanapun sakit ini juga bukan kita yang mengundang, tiba-tiba juga sakit. Harapan kami sebagai wakil rakyat, kami akan siap menjadi jembatan masyarakat untuk bisa menyampaikan kepada eksekutif, kepada OPD yang lainnya. Yang harapan kami tentunya yang pertama tadi pengkinian data, ini harus segera diselesaikan. Yang kedua, literasi UHC ini masih perlu ditingkatkan agar masyarakat benar-benar tahu. Entah itu ditambahi tadi masalah media sosial dan sebagainya, ada pertemuan kecamatan, mungkin ada flyer-flyer yang di publik yang bisa dibaca langsung oleh masyarakat sehingga masyarakat tahu oh begini caranya dan sebagainya, sehingga masyarakat teredukasi secara langsung. Nah, ini yang harapan kami. Yang ketiga, bahwa kerjasama kita antara legislatif, eksekutif, masalah UHC ini harus terjalin dengan baik. Tidak ada tujuan selain untuk kepentingan masyarakat. Kami sekali lagi menegaskan bahwa kita ini bekerja untuk masyarakat, sehingga komunikasi kami antara legislatif, eksekutif ini harus terjalin dengan baik. Akan tetapi sebagai fungsi kami monitoring, budgeting dan sebagainya ini juga akan kami tetap jalankan. Ya, ketika ada yang perlu kita sampaikan kepada eksekutif, ya ini sebagai pengkritisi secara membangun agar ke depan Jember ini dengan UHC benar-benar terasakan oleh masyarakat merasa aman dan nyaman dan akhirnya terlayani dengan baik. Itu ya harapan kami. Harapan yang sangat luar biasa tentunya untuk perkembangan Kabupaten Jember dan khususnya masyarakat Kabupaten Jember. Terakhir sebelum ditutup, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, mau dijawab dengan seksama mungkin bisa, karena tema kita cukup spesial, UHC di Jember. Apakah masyarakat Jember benar-benar bisa mendapatkan layanan pengobatan gratis, Bapak Ibu? Bisa. Dengan lantang sangat bisa, pemirsa. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan 3 narasumber yang luar biasa. Terima kasih Dr. Nyoman, perwakilan dari Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember. Kepada Gus Birbig juga terima kasih, perwakilan dari anggota Dewan kita Komisi DPRD Jember. Dan terakhir Dr. Ulfa yang paling cantik narasumber kita hari ini dari perwakilan tim TP3D Kabupaten Jember untuk tim kesehatan. Semoga apa yang kita perbincangkan pemirsa dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Saya Aci Wilfa, pemirsa, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.